Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Untuk dua pasangan. Salawat berantekan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berupa doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SDN 22 Pasaman, dan yang kita hormati Bapak Ibu calon guru penggerak atau CGP angkatan 11 SDN 22 Pasaman, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru SDN 22 Pasaman. Baiklah, di sini sebelum acara kita mulai, alangkah baiknya kita baca bersama-sama Bismillah. Mudah-mudahan dengan baca Bismillah tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, adapun acara kita di sini yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua yaitu pembacaan wahyu ilahi oleh Ibu Mentari Utami. Kepada Ibu Mentari Utami kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا.
Di sanalah aku berdiri, jadi pemandu ibu Indonesia, bangsa ini. Irin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 22 Pasaman. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 22 Pasaman. Pertama tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka menambah wawasan kita, mendengarkan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Amril, dan materi dari kuliah tentu jauh berbeda dengan yang kita hadapi hari ini. Jadi teori-teori waktu kuliah tentu pada saat itu. Sekarang sudah berubah. Apa bukti berubah? Semua pengetahuan itu ada di genggaman kita masing-masing. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu contohnya tidak tahu arti diseminasi, cari aja di Google, yang akan diterangkannya lebih lengkap lagi. Nah, itu perubahan yang terjadi. Jadi inilah gunanya kita selalu belajar mengupdate pengetahuan kita. Nah, khususnya pada acara ini kita dengarkan nanti bagaimana apa itu budaya positif, apa-apa saja materi-materinya. Kita berharap dengan adanya penyampaian materi dari Bapak Ibu calon guru penggerak nantinya bisa menambah wawasan kita dan bisa bermanfaat untuk kita dan anak didik kita. Barangkali selamat mengikuti aksi nyata ini. Mudah-mudahan semua kita bisa menjadi guru yang hebat. Guru yang hebat itu adalah guru yang dicintai muridnya. Jadi walaupun setinggi gunung ada yang kita, kalau ternyata di sekolah atau di lokal anak kita tidak kita didik dengan baik, itu bukan guru hebat. Walaupun sertifikat kita mungkin sudah puluhan buah, tapi ketika di lokal anak-anak kita berantakan, anak-anak kita juga tidak mampu kita hadapi dengan baik, juga belum maksimal namanya. Bukan berarti tidak boleh. Jadi guru yang terbaik adalah guru yang anak didiknya dengan sepenuh hati, dengan hati yang hangat, sehingga ketika guru tidak datang, anaknya merindukannya. Jangan sampai ketika guru tidak datang, alhamdulillah diucapkan anak. Jadi inilah sama-sama kita belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menyaksikan aksi nyata. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru calon guru penggerak. Ilmunya mudah-mudahan bisa kita terapkan. Barangkali demikian dapat kami sampaikan. Salah dan janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan kepada
Kepada Bapak Suyandi Saputra kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya, atas kesediaan Bapak Ibu menyediakan waktunya untuk mendengarkan aksi nyata budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Tentunya Bapak Ibu tidak asing lagi dengan saya, Yanda Sandi Saputra, calon guru penggerak angkatan 11. Ini kemana begini? Ya ini ya, diskusi positif, budaya positif oleh Sandi Saputra di Majelis Guru Sabtu 24 Agustus 2024 di SD Negeri 22 Pasaman. Bapak Ibu, karena tadi sudah sudah kita pembukaan, sebelum kita mulai Bapak Ibu silakan berpasangan dulu, coba berdiri berpasangan, guys breaking dulu Bapak Ibu. Ya pas, dia dulu ya. Masih aja. Baik. Silakan berhadapan. Baik. Nah, sekarang kita permainannya bi dan abu. Garapannya pertama, dengarkan saya ketika saya ibu-ibu harus sepakati dulu. Saya sebagai abi atau sebagai abu? Sepakati dulu Ibu. Abi atau abu? Halo Bu Yuni, abi abu? Abi abu dulu. Abi abu. Baik. Ketika saya jadi minggu tangannya kira-kira 10 cm jaraknya. Ketika saya menyatakan abi, berarti yang namanya abi menangkap tangan abu. Yang abu larikan tangan yang selincah mungkin sehingga mana yang hilang lambat dapatnya, mana yang tidak dapat itu pemenangnya ya. Baik 1, 2, ada 3. Baik. Iya betul. Iya, ini ada. Enggak. Baik. Ya, yang disebut, yang saya sebut itu yang menangkap ya. Yang tidak disebut lagi seperti permainan sama Bu Deses tadi ya. Sekuat tenaga Pak Am memegangnya, Bu Deses sekuat tenaga pula untuk menangkapnya. Sekarang kita sudah siap? Tes ya. B. Baik. Nah, sudah apa usahakan ya. Baik. Gini ya, usahakan jangan pokoknya di depan kita. Yang Bapak bilang namanya? Iya. Oke. Nggak bisa melukut. Nah, jangan ini. Sampai lagi. Baik, oke. Iya, mana yang belum selesai? Jangan satu tuh. Berhasil. Belum terus. Dua, tiga,
Jangan kalah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Reuni lagi. Baik. Bagaimana itu? Sudah senang perasaannya? Wah, terima kasih. Menang. Sudah senang? Saya sudah bisa. Bisa dari dulu itu. Ya. Alhamdulillah. Mau bisa tambah lagi. Sudah ya. Tes satu dari ya. Mulai baik, kita lanjutkan sedikit. Nanti ada permainan lagi. Kita ini dulu. Ini hari ini. Ayo kita gembira dulu sudah breaking, sudah ya, sudah ada breakingnya, sudah breaking. Sekarang supaya tidak salah, tadi protokol menyebutkan tadi ada istilah diseminasi apa tadi? Apa tadi kata Golinda diseminasi itu? Ya, jadi apa itu diseminasi? Biar kita segarkan sedikit. Lagi ya, biar bagus filmnya. Baik, ini dia. Apa itu diseminasi? Ini dia. Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Jadi ada yang pertama dulu memperoleh informasi nanti keyakinan dan sebagainya. Sudah timbul kesadaran. Oh iya, sadar apa lihat kaji ikut tadi kan? Menerima apa? Akhirnya coba laksanakan memanfaatkan informasi tersebut, itu diseminasi. Lebih singkatnya, diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Inilah jalan yang diseminasi. Jadi besok ketika ditanya diseminasi, adalah yang dewa, yang tahu nasi gitu kan. Kita sampai komunikasi, persepsi, dan macam-macam. Dia banyak situ. Baik, sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, diseminasi adalah penyebar dosa ide, gagasan, dan sebagainya. Diseminasi berkaitan dengan tindakan inovasi yang disusun dan disebarkan berdasarkan perencanaan yang matang melalui diskusi atau forum lainnya, sehingga terdapat kesepakatan untuk melaksanakan inovasi tersebut. Apa itu budaya positif? Karena kita membahas budaya positif tadi, sebagai seorang pendidik dan asisten sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Budaya positif adalah di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ada 3 kata-kata ini: kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Materi yang akan kita sampaikan kalau nanti ada 6 ya, perubahan paradigma, arti disiplin, keyakinan kelas, hukuman penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Let's go. Nah, sekarang kita coba perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Nah, Bapak Ibu, menurut psikiater William Geiser dalam kontrol teori yang hari ini berkembang dinamakan choice theory, teori pilihan, beberapa tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini maksudnya apa?
Kita selama berkeyakinan gurulah yang selalu mengontrol murid. Tetapi yang dilakukan guru hanya sementara, sifatnya sementara. Di belakang waknya masih dia wak. Itu namanya ilusi namanya. Berilusi lagi katanya bahwa kritik dan berbuat orang merasa bersalah dapat mengubahkan karakter. Dikritik orang tuh merasa bersalah mengubah karakter, tetapi tidak, hasil penelitian ini maksudnya tidak seperti itu. Nah, itu namanya ilusi ya. Kemudian semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif dan terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita nanti ada karena hukuman memaksa tadi. Jadi inilah yang akan dirubah paradigmanya guru yang selama ini kalau ingin ibu desa gubuk DH, kalau sejauh salah pilih pusek gua, nah telimo. Kalau guru SD gua, tapi ada plus minusnya memang. Tapi itu cara orang dulu memang dari itu. Tapi ini tidak bisa seperti itu lagi, karena sekarang ada undang-undang hak asasi manusia, ada undang-undangnya. Jadi kita sekarang pernah dapat kejadian kita guru dilaporkan. Kenapa? Karena anak tidak terima kita pukul. Nah, itu misalnya ya. Jadi itu maka kita sesuaikan zaman tadi Bu ya. Kalau zaman ibu dulu SD itu berlaku, bahkan orang tua menyuruh kalau anak itu datang ke masjid itu bagian perlu pelatihan, bagian didik. Teh, bang, Pak Ustad, ku anak mau ke mengaji, yang paling ini ya. Memang yang pada saat itu yang berkembang. Nah, itu saat sekarang tentu berbeda lagi zamannya. Sekali ayat kadang, sekali tapi berubah. Baik, perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Teori stimulus respon dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandang yang sama dengan kita. Ini kalau kita respon. Jadi kita paksakan orang itu sama dengan kita. Perilaku baru dibuat suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau gagal, awak paso lah gitu. Jadi itu teori stimulus respon. Kalau teori kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan lain tentang dunia. Ya, jadi kita berusaha memahami pandangan lain tentang dunia. Semua berlaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi bagaimanapun kita memaksakan kehendak kepada anak kita, pada saatnya dia sendiri yang diharapkan bukan dipaksakan, tapi dari keyakinan, kesadaran dia, satu motivasi. Inilah yang dibingungkan sekarang, bukan yang sebelah kiri. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain, itu pasti ya. Mungkin di depan kita ya, dia menyepak gitu. Nah, jadi yang teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang atau win-win solution. Jadi nanti akan sampai ke sana di akhir video yang kita tonton tadi. Ada makna disiplin. Berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kenapa belajar? Karena makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Karena ini berasal dari Yunani, maka disiplin itu artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Nah, ini sebenarnya kata-kata asal dari disiplin. Nah, berubah sekarang, apa itu disiplin? Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu disiplin. Jadi telah berubah. Ini yang kita pahami sekarang ini. Jadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Padahal kata dasar disiplin adalah belajar. Ya, belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Ya, apa yang baik menurut dia. Nah, sekarang disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Baik. Kita lanjut Pak Ibu. Disiplin adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ini kata kunci, nilai-nilai kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nah, anak datang ke sekolah karena dia disiplin bukan karena takut pada kita gurunya, tapi karena kesadaran dirinya, rasa tanggung jawab pada dirilah sehingga dia datang ke sekolah. Itulah makna disiplin sesungguhnya dari dalam atau motivasi intrinsik. Jadi kalau kita menolong orang lain bukan karena orang lain, tapi karena
panggilan jiwa kita, rasa tanggung jawab kita menolong orang lain, bukan karena embel-embel. Itulah kata disiplin. Maksud dari nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kewajiban yang ingin dicapai setiap anak Indonesia. Kita kembali ke materi kita. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, mungkin Ibu sudah nyanyi hafal, beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya, inilah nilai-nilai yang jadi maksudnya begini. Disiplin yang kita inginkan pada pembelajaran hari ini adalah mengacu kepada yang enam ini. Ya, beriman bertakwa. Ini pasti ya Pak Ibu ya. Sila pertama. Kemudian tujuan pendidikan nasional menciptakan manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mandiri. Mandiri itu maksudnya Bapak Ibu, ketika anak di kelas kalau masih suka main contek, itu masih belum mandiri. Jadi kalau sudah dia mandiri walaupun salah, kita hargai. Yang penting dia membuatnya sendiri. Itu nama mandiri. Bapak Ibu, kita kadang-kadang gerogi dengan kritis. Jadi kalau kita anak mengkritis kita, diterima aja. Sehingga anak punya, walaupun menurut kita salah, tetapi dia punya alasan tersendiri pula. Mungkin itu bukan pemahamannya dia Bapak. Jadi anak jangan sampai dibunuh karakternya karena mengkritik kita. Ya, maksudnya sebagai kepala sekolah kan dikritik oleh guru. Iya, boleh harus diterima. Mungkin ada benarnya setiap kritikan itu. Kemudian berkebinekaan global. Jadi, Bapak Ibu sekarang sudah jelas kita sekarang itu tidak jauh lagi. Apa yang terjadi di Amerika, di Arab Saudi, kita bisa lihat di sini lagi. Kemudian bergotong royong. Nah, inilah sebenarnya ciri khas bangsa kita, gotong royong. Nah, ada pendapat Iwan Sahdil mengatakan orang sekarang bagian-bagian namanya kolaboratif ya. Padahal kolaboratif adalah nilai dari esensi budaya kita itu gotong royong. Itulah kolaboratif yang diagung-agungkan itu. Cuma bahasanya dikenakan kolaboratif. Padahal gotong royong adalah nilai dan kreatif. Kreatif ini yang inilah yang akan dicapai anak-anak kita dalam pendidikan. Sekarang kita masuk teori motivasi perilaku manusia. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Pernah? Ya, pasti. Karena untuk mendapatkan hadiah. Wah, iya. Anak-anak, kalau kita, karena kita juga motivasi dengan uang. Contoh, Ibu, siapa yang mendapat? Buatnya 1.000. Itu motivasi. Nah, sekarang teori motivasi perilaku manusia. Ini sudah dibahas tadi, kita cepatkan aja. Ini untuk menghindari ketidaknyamanan eksternal, untuk mendapatkan imbalan. Ini yang kita akan yang nomor 3 ini yaitu motivasi internal tadi. Ya, harga diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bisa saya melakukannya. Jadi ini yang kita harapkan. Jadi untuk mendapatkan ini tak bisa langsung ke sini, kita bertahap terus. Kamu kita mendapat cewek aja. Aku dulu kan. Iya, kalau tahu dia lah. Kan dia yang main. Bapak Ibu. Jadi maksudnya begini, semua kita juga seperti ini. Inilah yang kita harapkan, motivasi internal. Lanjut. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini karena sudah 2. Karena tadi sudah Bapak Ibu baca modulnya, kita cepatkan saja Bapak Ibu. Nah, ini dia. Nah, restitusi itu ini yang tertinggi ini Pak Ibu. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat kedalaman dan fokus pada tujuan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada pokoknya. Kalau hukuman bersifat satu arah dari guru yang memberikan, tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa bersifat fisik ataupun psikis. Kalau konsekuensi disepakati. Kalau saya yang menyerah anak dia makunya contoh konsekuensi kan. Murid tidak nyaman untuk jangka pendek. Berdasarkan suatu data yang pada umumnya dapat diukur. Ini yang jadi yang kita harapkan adalah restitusi. Nah ini Bapak Ibu beda hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan tidak nyaman untuk murid.
atau anak untuk jangka waktu panjang kalau hukuman. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang, menguatkan. Korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Ya. Murid atau anak akan tersakiti, murid anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat. Penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek. Kalau restitusi masalah terpecahkan. Nah, ini tadi sudah mencatat 1 kali buku 5. Saya tidak akan tambah lagi. Kira Pak Ibu, hukuman atau konsekuensi itu? Lari milingi lapang basket 2. Murid minta pas A 5 kali menggunakan mengganti kata tugas tema yang disilakan. Konsekuensi, membersihkan tumpahan air. Murid disuruh untuk meninggalkan suatu jalan sekolah karena tidak. Hukuman lari melingin pejabat ini juga. Melari untuk pejabat lari dia maksudnya ada hukuman itu ya. Hukuman tunggal. Baik, ini laba-laba. Baik. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar anak berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Al-Fikon. Kalau kita menjanjikan hadiah kepada anak menginginkan sesuatu, dihukum oleh penghargaan. Jadi kita harga. Ikut untuk tahap itu mah ikut dulu ya. Jadi jangan itu langsung kehilangan keperluan. Jadi jangan sampai taktis tuh. Nah, jadi untuk bertahap. Baik Bapak Ibu. Pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan sesuatu. Ini kan penelitian seorang Bu. Ini penelitian. Jadi kita hanya menyampaikan hasil penelitian para ahli psikologi. Pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menghukum. Begini maksudnya Ibu. Ini kita jelaskan. Kalau kita kenapa ada narasi di sekolah tidak lagi juara 1, juara 2. Kenapa? Efeknya bagi anak yang tidak juara 1 dan juara 2, dia merasa minder. Dia merasa sudah kalah sebelum berperang. Contoh, dia naik ke sana, ke 1000 kotak saya juara itu. Lah wakluk otak anak waktu yang pasti dengan cara ini dengan kedua. Akhirnya itulah maksudnya menghargai merusak hubungan. Jadi itu hasil penelitian itu maka di Kementerian Pendidikan kalau bisa, kalaupun dikasih dia hadiah, tapi setiap bidang, misalkan kalau dia matematika, bidang matematika disebutkan, kelasnya disebutkan, tidak hanya satu saja. Itulah yang hasil penelitian. Iya, disiplin. Jadi jadi semua yang baik-baik kita hargai, bukan hanya yang juara 1 juga. Tapi Pak Ibu, sekarang sudah ada lomba lomba Master of Memory. Jadi ada orang melihat misalkan 100 kartu remi mengingatnya, lomba memori mengingat. Jadi itu internasional sama dengan main kotak catur lombanya tuh. Juga ada perlombaan mengingat. Jadi dikasihkan benda, lalu disimpan lagi. Mana paling yang kuat ingatannya pasti teringat. Nah, jadi Indonesia sudah ada Master of Memory. Dia bisa 1000 bilangan atau 1000 kartu sekali tutup lagi bisa mengingat. Jadi sekarang juga bukan tidak salah juga kita berikan anak yang minta mengingat tadi, tapi bukan hanya itu saja, itu maksudnya. Next kita lanjut ke keyakinan kelas. Ini siapa nih, Ibu Lita atau Ibu? Ibu Lita. Tapi gak kurus ya. Nanti kita akan sampai ke pertanyaan Ibu tadi ya, kepada pemateri kedua tadi, Pak Antadip. Apa keyakinan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Apa bedanya keyakinan dengan kesepakatan kelas dan peraturan kelas? Kita sampai ke sana, disimpan dulu, nanti dengan Pak Antadip. Ini dia.
Keyakinan kesepakatan kelas lebih rinci dan detail ya. Kesepakatan kelas. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Datang ke sekolah tepat waktu. Berkata dengan baik. Kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid semangat belajar. Memperlihatkan guru saat menyerah pelajaran. Laksanakan tugas pikir sekolah. Ini kesepakatan di kelas 4. Sudah kita sepakati antara murid dan guru. Lalu kita hasilnya. Di kelas 1 ini dia. Peralatan guru saat sedang belajar. Berbagi dengan teman. Sapalah teman maupun guru dan orang tua. Minta maaf jika berbuat salah dan memaafkan. Taati peraturan kelas maupun peraturan sekolah. Ini kesepakatan kelas 1. Sudah selesai itu kesepakatan. Itu di mana letak keyakinan kelas? Keyakinan kelas lebih abstrak, berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini secara universal. Jadi tidak ada hubungan dengan agama, kepercayaan, suku dan beda. Orang di dunia meyakini itu nilai itu. Contoh tanggung jawab, mandiri, kreatif itu semua etnis, apapun agamanya, dia pasti setuju dengan itu. Nilai yang universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara maupun agama. Inilah namanya keyakinan kelas itu. Jadi ikut dipakai berdoa sebelum dan sudah belajar. Apa kalau kita pakai dengan keyakinan kelas adalah inilah berdoa sebelum dan sudah belajar. Ini keyakinan tentang agama, keimanan, kan? Kalau datang ke sekolah tepat waktu, nah gitu ya. Berkata dengan baik dengan sopan. Berkata dengan baik dan sopan itu atau menghargai atau kalimat, kan itulah yang keyakinan itu. Jadi tidak keyakinan itu lebih singkat, padat, tepat, tapi semua orang menerimanya. Itu kebaikan universal. Itulah itu. Jadi tidak salah, ini kesepakatan kelas tidak salah. Berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan itu dari atas ke bawah, contoh ketika peraturan di Ainur Rahmah contohnya. Jadi orang itu sudah membuat peraturannya. Jadi kita sebagai guru mau tidak mau harus mengikutinya. Itu peraturan. Kalau kita lambat 3 kali tidak ceklok, gaji dipotong. Gak bisa bantah. Nah, di sinilah peraturan kelas. Kalau kesepakatan ini yang jelas kita bahas. Kalau keyakinan lebih kecil, tapi semua agama, semua negara meyakini itu yang baik. Itulah keyakinan kelas. Nah ini dia. Selalu nih peraturan ya, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Ini misalkan di pustaka. Nah, apa keyakinan kelasnya? Tanggung jawab. Itu dia bedanya, Bu. Jadi kalau peraturan dijabarkan, tapi lebih panjang. Kalau keyakinan singkat, dilarang mengganggu orang lain. Apa keyakinan kelasnya? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah yang sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, itu berkomitmen. Nah, ini peraturannya. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain termasuk dia. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, menjaga kesehatan, itu keyakinan kelas. Bergantian kalau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran. Nah, itu dia keyakinan kelas ini. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Jadi keyakinan kelas ini lebih diterima oleh semua orang dan lebih jelas. Singkat, padat, tepat, dan jelas. Dan semua orang bisa menerimanya. Peraturan bahasanya supaya lebih jelas, lebih rinci. Sama dengan, coba kita bayangkan ke jalan raya. Kita sekarang di Jakarta, misalkan, kan tidak ada tulisannya itu. Dilarang mendahului kendaraan lain kalau ada tanda panjang. Kan? Tapi karena sudah keyakinan masyarakat tidak boleh. Jadi mau tidak harus tidak pun ada polisi, dia tidak akan mendahului kendaraan yang kalau ada batasnya yang tidak panjang. Nah, pelaku pelanggaran itu lambat atau lalu bisa saja dia kecelakaan. Bisa orang lain, bisa diri. Kenapa? Keselamatan orang lain. Nah, jadi itulah dia beda keyakinan dan peraturan dari ibu. Ya. Terus kita lihat peraturan kelas, di luarnya keyakinan kelas, baru dapat lingkungan positif, baru budaya positif. Budaya positif inilah akhir yang dicita-citakan oleh anak didik kita semua.
Nah, kalau kita kalau kita di sekolah, iya di sekolah. Kalau kita di kabupaten, budaya positif di kita bisa Indonesia. Nah, budaya positif ini yang baik ini itu sudah diterapkan misalkan di Jepang. Kenapa orang itu maju di menghargai waktu, budaya antri. Kalaupun tidak ada, tolong antri ya, tidak ada sudah tapi kan budaya antri sudah menjadi budaya bagi dia. Disitulah dia letak budaya positif tadi. Jadi memang awalnya peraturan juga, Bu. Peraturan. Iya. Baru dia keyakinan tidak perlu lagi tulisan-tulisannya, baru dia menjadi lingkungan positif, baru dia menjadi besar dia. Ini peraturan sebenarnya di kelas, lebih kadang di sekolah, lalu mungkin keyakinan kelas masuk ke budaya positif, gitulah dia alurnya. Tapi tetap juga ada peraturan kelas atau boleh kesepakatan kelas. Kalau peraturan itu bisa kata-katanya banyak negatif, dilarang merokok, itu peraturan tuh, ada kata-kata dilarangnya, itu negatif kalimatnya. Kita ubah menjadi kalimat positif. Jangan merokok jadi untuk menjaga kesehatan jangan merokok, nggak positif. Jadi kalimat itu dilarang inilah yang kita hindarkan. Nah, itulah dia peraturan itu ciri-cirinya dilarang, negatif semuanya. Jadi dirubah menjadi kalimat positifnya. Prosedur pembentukan keyakinan kelas mempersilahkan murid-murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Cuma juga peraturan tadi yang dilaksanakan Bu Desis itu Ibu sudah melaksanakannya untuk membentuk keyakinan kelas ini langkah-langkahnya. Mempersilahkan murid-murid untuk bercurah pendapat. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid depan tulis dan kita besar. Yang ketiga, susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh dilarang tadi, dilarang memakai pena kawan. Jadi kalimat positifnya apa? Tidak mengambil pena kawan. Jadi nggak dilarang, berarti nggak negatif kan? Tapi kalau usahakan menggunakan pena sendiri, kan itu juga maksudnya. Tapi kalimatnya positif. Itu dia. Yang keempat, tinjau kembali kata pendapat sudah dicatat, baru tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama, dan setelah keyakinan kelas selesai buat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang, menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Dan terakhir, keyakinan kelas hanya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat keluarga. Nah, kalau di SD kita tulis langsung keyakinan kelas di sini, bingung apa tanggung jawab apa mandiri apa yang membantu orang lain lah. Jadi makanya sampai kesepakatan jalan kalimat. Tapi ujungnya nanti abstraknya keyakinan kelas. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Gitu ya, 5 kebutuhan dasar manusia sudah di abrik bersama tadi sudah jelaskan juga, bertahan hidup, penguasaan. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Pak, mencuri, Pak, lapar itu, bertahan hidup. Bang, kalau jika dulu, cek apa lo, berarti ini dihargai. Jadi itu mungkin kita sudah paham. Itu saja. 5 harus dikontrol. Ini sudah tadi ada penghukum, tempat sabar salah, teman pemantau manajer. Kita nggak sudah paham, Ibu. Nah ini sudah ya videonya tadi. Nah, sudah ditampilkan tadi, biar jangan bosan. Ini kita proses dulu. Teman pemantau manajer. Kalau guru berbuat penghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, itu berbuat. Jadi itu penghukum baru. Pembuat apa salah? Sebenarnya ibu kecewa atau enggak ibu yang bodoh. Nah, itu pembuat tak bersalah. Kalimat seperti itu. Di rumah anak mau. Iya, benar. Ya, membuat orang merasa bersalah. Benar untuk muridnya, membuatkan alasan untuk muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur. Tadi kalau salah, itulah dibuat aturannya. Manajer mengajar pertanyaan tadi, pertanyaan.
Jadi mungkin ibu pernah melihat film pendek, ada seorang selalu terlambat ke sekolah, lalu kena marah, tapi ternyata kenapa dia terlambat? Bukan keinginan dia, tapi dia membantu orang tuanya, menolong ibunya. Itulah guna film itu pertanyaan-pertanyaan tadi. Pak aku terlambat nak, siang aku bermasalah. Awak kan langsung enggak dong, gas jadi ini langsung. Wah aku aja, padahal main kita kan sama ya. Pagi di sekolah apa ibu kondisi sekolah? Kalau banyak Tapi ya aja orang tuanya kan kakak bunda Pak. ini kebaikan di Mana sekolah? mana yang memang Sampai kakakku di bawah rumah. boleh satu anak yang tidak mau bergunjang dan dia tidak ya mau bergunjang. Kita ada orang tua dulu kan. Nah itulah yang semakin kita pahami. Baik Bu. Pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan membuat orang bersalah? Kamu tidak pernah benar rupanya hukum. Ayo lakukan demi ibu dan bapak, teman. Karena kamu mau mendapat stiker di tangan ini, teman. Ini sudah tadi ya. Oke kita cek video. Sekarang dulu. Sebelumnya lagi ada yang Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Dari mudik kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayak mana? Ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang bukan terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Mana bu? Ini bu. Memang kau Kayla. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Memang ini, hukum saya bu. Sudah. Jangan lagi ada mental. Kayla, tapi ingat kau besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum bu. Bu, terlambat. Tidak usah banyak alasan. Sepanjang pelajarannya ini nanti, gue terus di depan. Dede terlambat sih. Kalian tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena takut tidak kasih surat ke orang tuanya. Kayla, udah terlambat pukul lagi. Kayla ke depan tuh. Kenapa bu? Berdiri buat hari ini sudah terlambat kok, tapi langsung ke ibu.
Tak patut kok mantap. Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok tidak masuk. Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan tak teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua tidak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus sadar ke rumah sakit sebelum saya di sekolah. Hari kedua, terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Setelah makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kembali, saya tak masuk sekolah. Janganku di kecil dulu. Jangan bikin luar. Apakah terkejar hati? Di sini jangan terjatuh. Tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam diriku. Tak bakalan tak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua melempari kak. Lemparkan Pak. Lempar. 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 Saya kira kita mengumpul kak. Hukum Pak. Apakah terkejar hati? Sisi anakku terjatuh. Rinduku hadir muda. Akan naik dulu. Jadi itu tadi banyak cerita yang anak-anak kita bersama di Padang Lengkir ini karena kemampuan ekonomi orang tuanya, karena dia orang tua di rumah, to broken home, inilah kita hadapi anak didik kita. Jadi dengan adanya jemaah seperti ini kita belajar bagaimana lebih menyayangi. Kita sudah sampai pada anak didik kita, sudah mungkin lebih ditingkatkan lagi. Pahami dulu siapa anak kita, kemudian kita perlu sekali-sekali berkunjung ke rumahnya. Itulah dia sebenarnya Bapak Ibu. Nah, yang kita suruh menggunting rambutnya tidak digunting-gunting. Ternyata dapat informasi dari guru kelas 4, dia broken home, tidak diberikan orang tua. Kita lah orang tua. Kalau si Ari di rumah saja dia tidak ada diskon sampai di sekolah kita dia dihukum lagi, kita hamil lagi, kita apalagi, maka anak itu sebenarnya melarikannya. Ini kalau apalagi dia udah SMP SMA pasti dia berkelahi. Ya. Jadi itu Bapak Ibu cerita singkat bagaimana perlunya tadi memahami anak. Sekarang kita masuk ke slide berikutnya, itu restitusi. Restitusi sudah kita dengarkan juga tadi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi tadi kita video bagaimana langkah guru itu, kenapa kamu lakukan itu. Itu baru, bukan kita langsung jangan menyalahkan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kecerdasan, cara yang paling baik,
Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang bermasalah pada kelompoknya. Sudah segitiga restitusi. Tadi pertanyaan dari Ibu Ivo kepada pemateri kedua tadi, apakah ini kan ada 3 nih, 1, 2, 3. Ya, kalau kasus-kasusnya ringan, langsung kita ingatkan kembali keyakinan kelasnya. Itu part kelas yang disampaikan oleh Pak Amrul tadi. Kalau perlu lebih dalam berkelahi atau bullying tadi, perlu kita lakukan 3 ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini yang perlu dilakukan. Stabilkan identitasnya dulu. Jadi jangan kita kenapa dia lakukan itu? Jangan dengarkan ceritanya dulu. Kita kan pernah belajar di mentoring waktu kuliah kan. Jadi dengarkan cerita dulu, anggapkan dia. Kalau kita sudah merasa diterima, pasti nanti bercerita. Tapi kalau di awal saja kita sudah menutup jalannya, dia tidak akan bercerita. Dia bungkam sentuh bahas. Lanjut, kita menstabilkan identitas, membantu murid mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar tadi. Apakah itu penguasaan, kebebasan, cinta dan kasih sayang, kesenangan, ataupun bertahan hidup. Apapun yang kita lakukan sebenarnya dalam hal ini. Kita datang mengajar ke sini, awalnya pasti ini dia. Honor, dapat gaji, betul, dapat menentukan. Kan menentukan dasarnya. Kita itu. Tingkatkan lagi sampai ke bertahan hidup. Ke tingkat selanjutnya. Paling tinggi adalah apa? Kesenangan. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Ya, kamu pasti punya alasan melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Ini kata-kata dalam menstabilkan identitas. Nanti kita percepat aja. Validasi tindakan yang salah, kira-kira begini. Kamu bisa saja bicara guru, tapi kan melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas, kira-kira begini kata-katanya. Apa nilai yang kita percaya di sekolah atau kalaupun tidak ini, apa kesepakatan kita seperti sampai kita kalau ada anak bersalah langsung dengan oh yang ini Bu berkata dengan baik dan sopan. Enak dicarut kan ini. Kemudian nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah disepakati. Nah, kalau kita beragama Islam itu lebih senang lagi. Apa dosa? Berdosa tidak kita melakukan itu? Nah, apa dosanya kalau berkata kotor? Jadi bisa juga dengan kaitan. Kalau kita sebutnya karena agama kita. Kelas yang ideal itu apa sih? Kami menjadi seperti apa? Apa yang kamu katakan? Ini kata-kata seorang guru untuk meyakinkan kelas. Nah, penerapan restitusi di sekolah. Let's review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Baik, Ibu kita percepat saja karena waktu. Nah, ini dia contohnya. Menerapkan keyakinan. Mari kita coba menerapkan sebuah kasus, yaitu murid yang bernama Alvin memakai sandal ke sekolah. Ini tentunya. Tahu Alvin kenapa dipanggil dengan itu? Saya benar-benar
boleh ceritakan beberapa karena sepatu nanti basah. Sepatu nanti kemarin ini di kelas pun belajar kan mulai berakhir ya lupa dulu aku kecil kalau dengan baik saya mengenai. Jadi sekarang Alvin seperti ini basah dan kali ini Alvin menurut Alvin boleh kasih balas besar pakai tanggal ini. Kira-kira peraturan baru terakhir pun supaya mungkin kelas menengah. Jadi kedepannya kayaknya mulai terus supaya tidak masalah bertabungnya sebenarnya baik-baik tidak usah kan tidak sesuatunya juga apa yang supaya kita ada suatu gerakan ini yang tidak kita sebenarnya tidak berbeda ini Nama saya Aidil. Saya murid SD 22 Pesanan. Saya dipanggil di kantor sama bapak sekolah. Saya tidak memakai sepatu, saya memakai sendal. Kalau bapak sekolah tidak bisa. Saya tidak akan mengulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, kakak kelas melakukan bullying pada adik kelasnya. Ada dua orang anak yang bernama Viola dan Rani melakukan pembulian kepada adik kelasnya. Mari kita dengar ceritanya. Nah, sekarang itulah tadi keyakinan kelas sudah kita jelaskan, praktekkan. Sekarang Bapak Ibu, saya ingin mendengar refleksi dari materi ini. Silakan Bapak Ibu sampaikan bagaimana perasaannya, faktanya apa yang dipelajari, perasaan Bapak Ibu ke depannya, bagaimana apa yang akan dilakukan. Silakan. Natural aja, usah misalkan dari tadi kan ada sudah 3 materi tadi, itu lebih pertama faktanya apa yang kita pelajari, apa yang dapat perasaannya bagaimana, ini apa yang didapatkan dari pembelajaran apa, dan future ke depannya bagaimana setelah mendengarkan apa ini. Please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah kita saksikan bersama, aksi nyata yang telah dipaparkan oleh Bapak maupun Ibu, kami di sini sangat istilahnya ini mendapatkan ilmu yang luar biasa. Apa yang seperti itu yang pertama faktanya. Mudah-mudahan nanti ke depannya apa yang telah disampaikan dapat terrealisasi kepada anak murid kita masing-masing, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kami merasa senang, merasa bahagia sampai akhir video yang telah ditayangkan pada pemaparan Bapak Suryandi Saputra. Sebelumnya juga kita merasakan apa yang telah disampaikan oleh
calon guru penggerak Ibu Desi Susmiana juga yang sangat luar biasa. Begitu juga dengan Bapak Amril SPDI GR, juga sudah bertambah banyak ilmu yang didapatkan dari yang pertama. Tambah juga yang ketiga yang telah disampaikan oleh Bapak Suyandi Saputra. Ini sangat-sangat juga luar biasa. Bertambah ilmu yang dapat kami setelah pemaparan ini. Barangkali ini bukan hanya pada saya sendiri, begitu juga dengan ibu-ibu yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini sudah mencapai jam 4:07. Ini adalah super yang membahana istilahnya. Super yang cetar, yang membahana, yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan nantinya ilmu yang telah disampaikan ini tentunya dapat kembali kita terapkan. Jangan hanya kita mendengarkan saja. Mari kita amalkan dan kita terapkan di dalam yang khususnya di dalam lokal kita masing-masing, yaitu di SD Negeri 22 Pasaman, begitu juga yaitu di lingkungan di luar sekolah kita. Itu harapan kita. Jadi di sini yang disampaikan baik Ibu Desis dan Bapak Amril ataupun Bapak Kepala Sekolah itu adalah berkat kolaborasi yang sangat baik antara ketiganya ini sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Seperti apa yang telah kami sampaikan pertama tadi, ini memang patut untuk dicontoh oleh ibu-ibu yang lainnya agar nanti dapat maju seperti bapak dan ibu yang lainnya. Barangkali hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Apa yang disampaikan hari ini, mari kita sama-sama mengerti tentang anak didik kita, murid kita ini, apa yang dibutuhkannya. Bahkan kita tadi menyaksikan, menonton video yang ditayangkan, semuanya meneteskan air mata. Saya juga pribadi, oleh karena itu mulai hari ini, yang barangkali selama ini kita tidak memahami tentang karakter anak kita, latar belakang anak kita, mulai hari ini, mari sama-sama kita pahami. Bahkan seperti apa yang telah diharapkan oleh Bapak Kepala Sekolah selaku guru penggerak juga pada hari ini. Kalau dapat, jangan hanya sekedar menanya di sini, bahkan kita terjun ke rumahnya masing-masing untuk memantau bagaimana latar belakang. Itu memang yang diharapkan. Jadi barangkali selama ini inilah yang kurang bagi kita. Cara bertutur kata, lemah lembut kepada anak kita. Mulai hari ini, mari kita dekatkan diri kita kepada anak-anak kita agar mereka merindukan kita setiap harinya. Jangan sampai kalau misalnya kita tidak hadir, mereka sangat bergembira ria. Ini kita hindarkan hendaknya. Mudah-mudahan kita merasakan guru yang sangat disayangi daripada anak-anak kita. Nantinya mereka berakhir di sekolah dasar ini, mereka mengingat bagaimana kedekatan antara guru dengan siswanya. Mereka merindukan kita. Jangan hanya di sekolah ini saja. Karena kita juga terasa bagi kita. Kalau misalnya kita bisa mendekatkan diri kita kepada siswa atau kepada murid kita, insya Allah kita selama ini, misalnya di samping itu juga maksudnya kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tulus dan ikhlas menyayangi mereka. Nah, mudah-mudahan mereka juga demikian. Jadi itu yang diharapkan hari ini, yang lebih utamanya dari hasil pemaparan daripada calon guru penggerak yang mewakili 3 orang pada tahun ini. Mudah-mudahan tahun berikutnya dapat mengikuti jejak-jejak pada guru penggerak hari ini. Barangkali itulah yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Kami berharap juga Bapak dan Ibu Desis, barangkali nanti dapat lagi kita laksanakan dengan acara seperti ini. Mudah-mudahan wawasan kami juga akan bertambah. Nah, ya kan, Ibu Mentari semuanya Ibu Saryanti ya.
Jadi kami merasa senang dengan ada acara seperti aksi nyata seperti ini. Barangkali mungkin kita sudah sama-sama dewasa, sudah sama besar, sudah mengerti apa hal ini. Namun ini namanya saling mengingatkan, saling menjagoan istilahnya orang Minang ya Pak. Jadi sekali lagi kami mohon maaf atas kesalahan, atas kekurangan, mewakili yang ditunjuk kami untuk menyampaikan sepatah dua kata, tapi lebih dari sepatah dua kata. Itulah kalau dengan kita sesampai. Barangkali hanya itulah kami ucapkan. Kalau ada lagi tambahan Bu Saryanti. Kami ucapkan Pak Rian Saputra selaku kami kepala sekolah yang tidak bosan-bosannya membimbing kami ke arah yang lebih baik. Kami Pak menyadari kami barangkali banyak kesalahan, banyak kekurangan. Jadi kami itu perlu juga teguran. Jadi istilahnya ini kita walaupun misalnya Bapak istilahnya dari seorang guru apa yang telah disampaikan oleh Pak Ibu kemarin diangkat dari kepala sekolah. Namun sebagai kepala sekolah tingkatannya sudah beda dengan kami. Jadi kami sangat menghargai Bapak selaku kepala sekolah dan misalnya kita pun rekan-rekan semua majelis guru. Kalau misalnya ada nanti seorang kepala sekolah memberikan misalnya saran atau misalnya motivasi sama kita atau teguran, mari kita saling menghargai. Itu bukan istilahnya kepala sekolah itu kurang senang dengan kita, tetapi kita diajarkannya untuk mencapai yang lebih baik. Itu tujuannya. Hanya itulah Pak yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepu Santian. Aku semua mau tidak. Dua aku Santian. Lapor. Baik, terima kasih Ibu Rita atas refleksinya. Sebagai penutup Bapak Ibu, jadi di sekolah di akhir pembelajaran kita adakan ini refleksi ya. Jadi kalau Linda refleksinya waktu apa saja nampaknya waktu supervisi ada gambar senang kita lagi. Jadi walaupun tidak pakai gambar, tanyakan anak ini senang kalian baca gambarnya udah indah apa yang dapat kita pelajari nama refleksi. Sehingga kita kalau bahasakan muhasabah, kadang nggak banyak salah, atau mungkin ada lupa dewaan anak di sudut itu awak bego yang kecenderungan awak kini manja, mana yang pintar itu fokus mana yang perlu bimbingan sabana itu yang perlu dibimbing. Ya akan ada materi berikutnya pembelajaran berdiferensiasi yang sedang kami pelajari juga nanti kami bahaskan lagi. Baik, terima kasih Bu, terima kasih. Saya berikan satu pantun dulu jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beri saya belakang. Kalau ada salah dan janggal dari saya, dari hati yang penggam, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.